Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Yeay, balik lagi bersama saya dan kebetulan sekarang sendirian aja di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Kali ini di Brownies kita kedatangan tamu istimewa tentunya karena ini adalah salah satu pemilik cemilan yang lagi viral, lagi hype banget ya. Siapa sih yang nggak kenal sama yang namanya Dubai Chewy Cookies lah. Dan saat ini di Brownies kita sudah kedatangan dari Ian Melts, betul nggak bacanya? Sebenarnya bacanya IND Melts. IND Melts. Yeah. Oh, oke. Sama Mbak siapa nih? Nama saya Indah Aryani, biasa dipanggil Indah. Oh, ngerti-ngerti. Berarti IND itu singkatan dari Indah. Iya, dari huruf depannya. Dari huruf depannya. Nah, ini agak sedikit menarik Mbak Indah karena yang namanya Chewy Dubai Cookies, bener ya? Dubai Chewy Cookies. Nah, ini tuh mungkin lagi viral banget, lagi hype banget gitu kan. Nah, tiba-tiba di Tanjung ada dan biasanya teman-teman yang ada di rumah tuh langsung menyerbu. Nah, ini apakah salah satu ide yang Mbak Indah cetuskan karena memang lagi viral terus pengen jualan atau memang sebelumnya udah punya ide ini nih? Sebelumnya tuh kan karena lagi nge-hype banget ya sosmed Dubai Chewy Cookie dan rata-rata jauh, mahal. Iya, pastinya. betul. Kalau pengiriman juga takutnya kan keadaannya kurang bagus. Jadi ada ide aja, apa aku buat aja ya Dubai Chewy Cookie. Dikasih ide juga sama adik sepupu aku kan ya. Jadi aku coba buat dulu, ternyata lumayan nih rasanya. Aku coba open PO. Ini emang udah ada basic kah? Memang suka banget nge-baking gitu, emang udah hobi banget gitu sampai akhirnya udah deh aku bikin aja deh buat dijual sekalian gitu. Sebenarnya aku tuh jualan makan dari SMK. Wow, ini pasti jurusannya tata boga nih? Bukan, perkantoran malah aku. Beda ternyata ya? Iya, jadi dulu tuh sebelum ini aku banyak juga jualan makan kayak topoki. Kakak tahu topoki? Iya, betul. Topoki, sandwich sando. Lumayan rame juga dulu, cuman karena namanya masih kecil ya kan, jadi hutan open ordernya. Jadi mulailah lagi untuk bikin menu baru, mau fokus ke jualan lagi. Jadi aku cobalah ke Dubai Chewy Cookie dan alhamdulillah responnya bagus. Responnya bagus. Dari kapan nih kalau aku boleh tahu? Ini aku mulainya dari April, tanggal 25 April, jadi baru banget. Oh, baru banget, tapi kayak udah perfecto banget loh ya ini. Gak usah jauh-jauh, gak usah open PO gitu ya. Maksudnya open PO Justipan dan lain sebagainya karena memang di Tanjung Tabalong udah ada Dubai Chewy Cookie ini. Awal modal berapa sih? Kita secara tahu banget yang namanya pistachio itu susah banget didapetin di sini dan harus dikirim ke sini. Apakah ini mempengaruhi dari harganya juga nih? Awalnya kepikiran banget kan jualnya harga berapa ya, karena kan untuk dari pistachio kaitafinya kan bener-bener tinggi kan, apalagi harus pengiriman dari luar Kalimantan. Jadi sebisa mungkin aku cari supplier untuk harganya diminimalisir lah untuk warga Tanjung. Wow, luar biasa sekali ya. Harganya, kita langsung ngomongin masalah harga karena kalau misalkan kita tahu yang namanya Dubai Chewy Cookie ini juga agak pricey sih ya. Apakah punya Mbak ini juga pricey atau cukup affordable lah buat di konsumsi sama kita buat di Tanjung? Kalau menurut aku sih cukup affordable karena kan kalau di luar Kalimantan aja harganya 80, di atas 40 lah. Kalau punya aku ini di bawah 40. Boleh disebut nggak sih? Boleh dong. Boleh. 39.000 per piecesnya. 39.000 per pieces ya. Jadi kamu nggak perlu jalan-jalan dulu ke Dubai buat mengkonsumsi atau jajan makanan yang satu ini ya. Proses pembuatannya ini tentunya bikinnya nggak langsung sekali jadi dong. Ada trial dan lain sebagainya. Itu berapa lama nih? Enggak loh Kak. Kan aku 25 April itu kan coba bikin sebelum 25 sih. Langsung aku bikin, aku coba enak, aku coba tawarin ke teman-teman. Dan mereka langsung suka. Alhamdulillah nggak ada trial errornya gitu. Langsung berhasil. Berarti memang nggak ada trialnya ketika bikin tuh langsung dipasarkan gitu ya. Jadi taste foodnya itu ke teman-teman terdekat buat
Buat open coba. order gitu ya. Oh, buat coba. Aku jadi penasaran rasanya seperti apa, nanti kita akan coba. Untuk penentuan harganya sendiri Mbak, gimana nih caranya untuk menentukan harganya? Yang pasti untuk HPP-nya benar-benar aku hitung dari Bahan-bahan. bahannya, benar-benar aku minimalisir lah. Ini naik turun awalnya awalnya tuh mau 45, mau 40, Iya. tapi kayaknya kurang masuk deh kalau di Tanjung lah Bang. Jadi aku turunin ke 39. Nah, itu strategi marketing sebenarnya ya. Iya. Agak dibikin menjadi ganjil. Iya, betul. Dekat 40 ya kan? Dekat 40 ya. Ini udah untung aja nggak 39,99 gitu ya. Hampir. Hampir kayak gitu. Biasanya ini adalah strategi yang jitu banget karena orang akan terpaku ke 39 ya. Iya. Padahal beda dikit sama 40. Tapi keren banget nih. Ini mungkin juga udah belajar bisnis ya dari jauh-jauh hari sebelum punya brand yang satu ini. Sebenarnya dari sebelumnya juga sih, dari jualan sebelumnya. Sempat dipikirin banget karena lihat di sosmed juga cara menentukan harga, hitung HPP. Jadi kayaknya udah mantep lah di 39. Oh, udah mantep ya. Jadi ini sistem PO dong kan. Kalau misalkan biasanya kalau misalkan ini kan sold out gitu kan. Berarti open PO lah. Ini open PO, jadi kayak biasanya seminggu sekali sih Kak. Kadang akhir-akhir ini 4 hari sekali udah ready. Oh, jadi harus mantengin Instagramnya ya Iya, buat betul. updatean gitu ya. Kapan open ordernya, kapan ready-nya, harus seperti itu. Ini agak sedikit eksklusif karena tadi kita sempat ngobrol juga di belakang. Kalau Mbak Indah juga, ini katanya ada satu produk yang memang baru juga dan kayaknya ini juga viral gitu ya. Ini di luaran sana udah agak-agak lama ya. Kalau misalkan Chocoberry pistachio. Chocoberry pistachio. Wow, ini kemarin aku ke Bali nggak sempet Mbak. Iya, Karena jauh. di Bali kan lagi viral banget. Iya, Kak. betul. Udah lumayan lama sih. Dia tuh lucu banget gitu kan. Jadi perpaduan antara strawberry pakai coklat melt, Coklat. terus tapi atasnya pakai pistachio. Iya, betul. Wow. Pakai pistachio yang dari isian ini juga, jadi rasanya udah pasti tetap sama. Oh, iya benar, cuman memang mungkin lebih agak-agak segar karena ada stroberinya Iya, gitu ya. Wow, ini kenapa ya? Dari tadi aku berpikir bahwa Mbak Indah ini kayaknya memang curiga Gen Z kayak. Iya. Karena yang namanya Gen Z itu kan senang banget sama yang viral Iya, gitu kan. Dan keviralan ini juga membuat Mbak Indah ingin memulai suatu usaha bisnis yang memang nggak ada di Tanjung dan adanya di sini, adanya di luaran sana gitu, dan lalu menciptakanlah satu peluang usaha supaya orang-orang yang di luar sana bisa merasai. Nah, aku pengen tahu alasannya apa sih kok viral ada memang spesialis seperti itu kah untuk brandnya? Karena kayaknya menarik aja ya kalau bikin yang viral dan pasti orang juga tertarik kan Kak. Kalau yang lama-lama itu kan udah banyak juga di Tanjung. Iya. Jadi yang belum ada lah biar mereka coba juga buat customer coba, dan aku mau coba juga sih sebenarnya. Ini berarti memang menyukai ide-ide yang baru yang memang membuka peluang yang belum ada di Tanjung, berarti kayak gitu ya. Wow, aku mau nanyain bagaimana proses pembuatannya secara general aja, tidak usah terlalu detail, tapi kita akan lanjut di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Balik lagi di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Dari tadi aku sudah tidak tahan ingin mencobai dan merasai Dubai Chewy Cookies. Karena selama ini aku cuma dengar aja, belum pernah makan. Cuma memang terbayang sih ketika pistachio disatukan dengan, aku kira tadi itu adonannya mochi loh, ternyata bukan mochi, marshmallow. Tapi ada beberapa orang yang luarannya mochi. Oh, jadi mungkin itu adalah salah satu yang membedakan harga ya. Kalau aslinya sih memang marshmallow luarannya. Kalau mochi mungkin supaya harganya lebih ini aja. Coba bayangkan ya, ini kan marshmallow-nya itu dicairkan dulu gitu ya, lalu dibikin suatu adonan, dimasukkan si pistachio tersebut. Itu gimana sih kok tidak ada sama sekali trial error dan langsung jadi gitu. Aku mau sambil coba ya. Itu gimana sih ceritanya Mbak Indah? Nggak tahu kenapa ya, karena kalau dulu kan pernah jual topoki itu kan adonan yang top yang putihnya itu pun aku bikin sendiri kan. Oh iya. Bikin sendiri bukan dari luar. Jadi benar-benar udah terbiasa sama adonan aja. Kalau ini kan cuman kayak bulatin, masukin biar rapi, udah gitu aja.
lebih ke susah ke yang jualan aku lama. Jadi mungkin karena pengalaman dari sana, jadi yang ini agak lebih mudah lah. Karena kalau misalkan aku berpikir secara manusiawi gitu ya, ini kan takutnya ada bocor-bocor, mungkin adonannya gitu kan sayang juga kalau misalkan tiba-tiba bocor terus nggak bisa dijual gitu ya. Dan ini harus dalam keadaan dingin. Iya, tapi ini karena di jalan tadi enaknya tuh sebenarnya 10 menit di suhu ruang sih Kak. Jadi, setelah dari freezer, dari kulkas itu. Jadi dia agak nyobain kue mahal nih aku nih. Coba aku icip. Kalau bocor-bocor itu kadang kita bisa juga bocor, cuman karena dalamnya yang kebanyakan jadi gimana Kak? Tahu nggak ketika aku gigit ini, kalau mochi itu kan langsung gitu ya. Ini tuh sampai ASMR, tau nggak sih, sampai krok, denger nggak sih? Krok gitu kan. Dan biasanya tuh kan langsung kayak ambiar ya. Iya. Yang pertama kali dirasa ini dark chocolate, bener nggak sih? Iya benar. Ada dark coklatnya sama pistachio di dalamnya, jadi combine-nya pas banget, nggak terlalu manis, nggak udah jadi kayak food vlogger nih aku. Dan yang bikin mahal memang pistachionya ya, ini mahal banget. Ada kesulitan nggak sih? Kesulitannya itu kan karena aku ini tipe yang selainya tuh aku banyakin biar nggak pelit lah selainya. Jadi kalau pas bukukan, kalau ngadon tuh harus dibukuin dulu Kak, baru dibulatin. Kadang tuh kesulitannya pas bulatin itu dia meleleh lagi karena kebanyakan selainya kan, jadi agak susah pas ngebulatinnya bagian itu. Karena di aku selainya aku banyakin, nggak kering. Enak loh. Tapi sorry ya kalau misalkan merasakan kue ini tuh harus kayak pelan-pelan banget karena memang cukup affordable, cukup mahal harganya, agak pricey gitu ya. Untuk segini 39.000 tapi dengan pengalaman kamu yang bisa merasakan Dubai Chewy Cookie ini worth it sih kalau misalkan aku bilang gitu ya. Karena pertama digigit pikirku udah langsung lumer. Iya. Ternyata tidak. Yang pertama kali dirasakan adalah dark coklatnya, terus langsung kriuk-kriuk kayak itu. Nah ini mungkin juga karena aku mungkin belum pernah nyobain yang lain ya gitu ya. Cuman pikiranku tuh seperti itu gitu kan. Ternyata tidak gitu ya. Nah kita ngomongin masalah bahan yang si pistachio dan lain sebagainya. Ini kan bilang kalau misalkan bahannya tuh premium ya. Iya. Dan ada kualifikasinya tentunya dong. Bermacam-macam pistachio dan lain sebagainya, dark coklat. Nah ini dark coklatnya yang kayaknya premium banget. Iya. Tidak terlalu pahit kan Kak? Enggak, tidak terlalu pahit tapi berasa dark coklatnya. Bener kan? Agak kesulitan gak sih buat cari bahan bakunya di sini atau mungkin kayak ekspedisi yang mungkin tiba-tiba sampainya telat sementara orderannya udah numpuk gitu. Kalau dark coklatnya sebenarnya ada di sini juga, cuman di sini harganya lumayan. Jadi dari awal aku bikin memang memutuskan untuk pakai dark coklat ini karena udah tahu rasanya kan Kak. Jadi nggak ada kesulitan sih, cuman kayak pengirimannya aja harus benar-benar dari luar biar harganya lebih sedikit masuk. Di Banjar pun nggak ada, di Banjarmasin kayak gitu? Harganya ya? Aku nggak di Banjar sih, di Banjar lumayan juga. Agak mahal ya, mahal. Ini kerasa banget loh, pistachionya berasa banget. Pistachionya berarti dari pistachionya tuh udah langsung berupa jadi atau misalnya ada proses ininya lagi sih? Apakah mungkin di blend atau kayak gimana? Aku langsung dari supplier aku, langsung aku jadi selainya yang jadi. Jadi jadi tinggal gabungin sama kaitafinya aja, diaduk. Nah, ini yang bikin crunchy dan kriuk-kriuk adalah si kaitafi tadi ya. Dan ini adalah salah satu ciri khas dari Dubai Chewy Cookie. Wow, aduh. Aku tuh kalau misalkan udah ngerasain yang enak-enak suka langsung lupa skripnya apa, tadi mau nanya apa lagi gitu ya. Oh iya benar. Untuk customernya sendiri dari awal bulan April sampai dengan sekarang, apakah semakin meningkat gitu, orderannya semakin banyak atau mungkin PO yang asalnya seminggu 3 kali menjadi 4 kali kayak gitu? Dari awal aku open itu kan April ya, awalnya itu aku bikin cuma 6 pieces. Jadi setelah itu kan aku di tag teman, terus aku promosi juga lewat TikTok, lewat IG juga. Dari situ FYP deh kayaknya Kak, jadi viral tuh karena kan orang penasaran, banyak yang pesan. Di PO kedua itu udah 50 pieces. Wow,
secara orang Tanjung tuh banyak banget duitnya. Dan penasaran juga kan? Iya betul, apalagi untuk makanan yang baru yang kayaknya memang tidak perlu kita just tip dari luaran sana dengan harga segitu, kayaknya memang mau aja dan worth it aja buat harga segitu. Gak ada halangan, yang penting mah bisa merasai katanya kayak gitu. Oke, untuk ordernya, nah aku mau nanya Instagramnya di mana atau mungkin nomor WA boleh? Untuk ordernya ke DM IG aku di @ind.mails. Biasanya di situ aku info kapan open ordernya. Dan untuk yang di luar Tanjung, kita ada juga pengiriman luar Tanjung. Oh, itu paling. Oh, ke Kaltim juga nyampe. Ada Justipan di Kaltim, Surabaya, bahkan ke Samarinda, Kaltim itu ada. Oh, keren sekali. Iya sih, tapi ini kayaknya memang kuat banget loh. Dibawa dia tuh nggak apa ya, tidak mudah longsor kalau misalkan aku bilangin. Karena memang apa ya, kalau misalkan make up tuh ngeset banget gitu ya, bener ya. Padet Dia tuh udah padat banget dan pistasionya tuh banyak, kulitnya sedikit loh. Si marshmallow-nya itu dan lebih banyak pistasionya memang. Tapi masih kerasa pas lagi digigit. Aku mendeskripsikannya itu sangat, dari satu gigitan udah bisa paham aja sih sebenarnya gitu ya. Pantas. Langsung 50 pieces orderan kedua ya. Di orderan ketiga itu langsung ke 200 pieces. Jadi gempor nggak sih ujungnya? Syukurnya ada tim, jadi langsung ada tim 2 orang buat bantuin bikin 200 itu. Setelah itu orderan ya segitu 200 tiap open PO. Wow. Makanya mau bikin menu baru lagi biar orang-orang nggak bosen. Iya betul-betul. Ini sebenarnya aku pengen nanya juga tadi. Ini kan karena Mbak Indah sendiri kan mengusung produk yang memang lagi hype, lagi viral gitu ya. Nah cara mengatasinya seperti apa gitu kan? Sementara nih yang si Choco Berry-nya juga kan kayaknya masih belum launching ya katanya tadi ya? Udah launching. Kemarin banget baru kemarin banget ordernya dan langsung sold. Banyak banget itu orang lagi pengen, cuman karena strawberry di sini susah kan, jadi harus pengiriman dulu. Iya benar, ini bahan-bahannya agak sedikit susah, premium dan mahal. Chocoberry pun mahal juga Kak. Chocoberry juga mahal banget, itu berarti dijualnya per cups loh kalau misalkan Chocoberry itu ya. Apa yang ukuran berapa ya itu? Yang segini lah. Oh, aku penasaran malah sama Chocoberry-nya. Nanti kalau misalkan ini kita stalking IG-nya ya, kapan open ordernya kita akan merasai gitu. Ada target nggak sih? Ini mungkin baru sih ya, maksudnya dari bulan April kemarin ke bulan Juni ini gitu kan. Tapi ada nggak sih target yang mungkin udah ada di pikirannya Mbak Indah sendiri, mau just tip mungkin ke cafe shop dan lain sebagainya supaya mudah dijangkau sama orang-orang dan nggak perlu PO orang-orang kalau misalkan beli? Target sementara tuh mau ready setiap hari sih Kak, yang pastinya. Karena kan biar langsung nyetok banyak gitu, biar orang-orang nggak perlu PO, jadi tiap hari ada. Dan kalau bisa sih mimpinya ada toko offline juga ya, tapi karena baru banget nih. Iya benar. Masih. Tapi lucu banget ya kalau misalkan di Tanjung ini ada satu toko yang istilahnya menyediakan kue-kue atau kudapan-kudapan yang memang lagi viral banget gitu ya. Dan kita nggak perlu jauh-jauh just tip keluar karena memang lumayan sih ya, ongkirnya lumayan dan juga kondisi ketika sampai ke sini juga kayaknya nggak sebagus pada saat di sana gitu ya. Ya kita tunggu saja nanti produk selanjutnya dari Mbak Indah. Kira-kira apa yang lagi viral gitu ya. Nah mungkin ice cream rose. Oh iya benar ya. Ini kita nggak usah perlu ke Arab sana gitu ya, buat bisa merasai ice cream rose yang tiba-tiba ada standnya di sana gitu ya. Orang Tanjung bisa cukup merasai juga, luar biasa sekali. Mbak Indah, aku pengen Mbak Indah memberikan apa ya, motivasi atau misalkan pesan buat teman-teman yang ada di rumah yang aduh aku pengen usaha nih tapi kayaknya masih maju mundur nih gitu. Apa sih yang bisa menyemangati teman-teman yang ada di rumah lewat caption atau mungkin sepatah dua patah kata dari Mbak Indah mungkin boleh buat men-trigger semangat teman-teman yang ada di rumah? Apa ya, jangan takut memulai aja sih buat buka usaha, karena kan banyak juga kan yang belum ada di sini, cemilan yang hype. Berani aja ya. Ini walaupun istilahnya dibilangin sama orang mahal, larang dan lain sebagainya, tapi kalau misalkan kamu punya customernya sendiri, punya pasarnya sendiri, insya Allah ya 200 pieces per hari. Coba bayangkan orderannya. Tahun depan Mbak Indah cuti katanya umroh. Amin gitu ya. Apalagi kalau misalkan bukanya setiap hari, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Indah sudah berhadir di Brownies, sudah menghadirkan cemilan yang memang jauh banget di sana dan baru pertama kali aku rasain juga. Selama ini cuma dengar suara, mendengar ya judulnya doang gitu loh.
maksudnya Dubai Chewy Cookie gitu kan. Sampai akhirnya aku bisa merasakan enaknya juga. Dan ini recommended sih kalau misalkan aku bilang ya. Jadi silahkan di order. Di mana sekali lagi boleh disebutin ordernya? Di Instagram @ind.melts. Nah itu di situ silahkan kalian stalking, di follow juga, di order jangan lupa ya supaya kalian bisa merasai enaknya si Dubai Chewy Cookie ini. Oke, thank you banget sudah berhadir di Brownies sekali lagi. Semoga sukses. Ditunggu Chocoberry Melt-nya. Nanti mungkin bisa main lagi ke Brownies, kita bakalan men-spill lagi si Chocoberry-nya ya. Dan buat teman-teman yang ada di rumah jangan lupa terus saksikan Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Brownies. UMKM mengudara. UMKM berdaya.